Perkenalkan, nama saya Ahmad Anissa Putra, NIM akhir 143. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori dramaturgi. Teori dramaturgi yaitu manusia yang bertindak berdasarkan waktu, ruang, dan kalanya dengan feedback yang diharapkan. Misalnya nih, teman-teman bertemu dengan calon mertua. Tidak mungkin teman-teman bilang, ya sih aku apa adanya. Enggak. Pasti teman-teman akan berdrama memerankan sebagai calon menantu. Nah, sama halnya ketika calon mertua bertanya dengan segala hal yang mereka ingin tahu dari calon menantunya. Nah, artinya drama itu tidak negatif, karena manusia akan berdrama. Manusia akan memerankan peran sesuai dengan waktunya. Misalnya, ketika siang kita akan berperan sebagai mahasiswa, tapi ketika malam kembali ke rumah, ya enggak. Artinya waktu yang menentukan peran kita sebagai apa. Ruang, misalnya nih, di ruang konser kita tidak apa-apa berteriak-teriak selama di ruang yang benar. Yang tidak mungkin kan kita berteriak-teriak di pinggir jalan, gak ada apa-apa kita berteriak dan gak banget. Ketika kita bertindak tidak sesuai dengan peran kita, itu akan terlihat aneh. Nah, dalam teori dramaturgi ada namanya panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan front stage dan panggung belakang backstage. Panggung depan itu tempat di mana aktor melakukan pertunjukan di hadapan audiens. Di sini individu berusaha mempertahankan citra tertentu sesuai dengan harapan sosial dan norma yang berlaku. Contohnya, seorang karyawan yang bekerja dengan profesionalisme di depan klien. Sedangkan panggung belakang itu tempat di mana aktor dapat bersantai dan melepaskan diri dari peran yang dimainkan di panggung depan. Di sini individu tidak perlu mempertahankan citra tertentu dan dapat bersikap lebih alami dan jujur. Contohnya, karyawan yang bercanda dengan rekan kerja di ruang istirahat. Nah, selanjutnya ada panggung luar atau offstage. Ini adalah ruang di luar panggung depan dan belakang, di mana individu berinteraksi dengan audiens yang berbeda dan mungkin memainkan peran yang berbeda. Ini bisa menyangkut interaksi dengan berbeda orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam pertunjukan utama. Nah, selanjutnya ada elemen pertunjukan. Ada 3. 1. Penampilan atau appearance, merujuk pada aspek visual dari pertunjukan, termasuk pakaian, rambut, dan atribut fisik lainnya yang digunakan untuk mendukung peran yang dimainkan. 2. Gaya atau manner, cara individu berbicara, bergerak, dan bertindak yang membantu mendefinisikan peran mereka dalam interaksi sosial. Ini mencakup sikap, intonasi suara, dan bahasa tubuh. 3. Setting atau pengaturan, lingkungan fisik di mana pertunjukan berlangsung. Setting ini mencakup lokasi, dekorasi, dan objek yang ada di sekitarnya yang mendukung peran yang dimainkan. Misalnya nih, kantor sebagai setting bagi seorang pekerja kantoran. Nah, dramaturgi Goffman ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.